Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wahyu Siregar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Ujung Batu, Kabupaten Padang, Maluku Utara. Untuk kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Nurul Ida Rahab, SPD, sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Ujung Batu. Hari ini saya akan mengadakan percakapan bersama Ibu Nurul Ida Rahab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Baik Bu ya. Jadi hari ini kita akan adakan percakapan pra observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya lakukan supervisi kelas nantinya. Jadi adapun tujuan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses yang Ibu lakukan. Lalu mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebelumnya? Jadi ini merupakan langkah persiapan awal Ibu sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Supaya apa? Supaya nanti lebih siap dan lebih semangat sehingga dapat memberikan pembelajaran yang baik di kelas. Jadi di sini Bu, di percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Nurul Ida. Jadi yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran nantinya? Ya, Pak. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang tertulis di RPD, maka ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu descriptive text. Kedua, siswa mampu memahami apa itu struktur dari descriptive text. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami generic structure dari descriptive text. Oke, baik. Jadi berarti ada 3 ya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu. Ya, Pak. Oke Bu, lalu kira-kira Bu, bagaimana area pengembangan yang Ibu ingin capai? Adapun area pengembangan yang saya gunakan ada 2, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Baik. Baik, sekarang saya ingin mengetahui ya Bu ya, bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, maupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar, sisa yang integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Untuk model saya menggunakan PBL, sedangkan untuk metodenya saya gunakan kerja kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, baik Bu. Untuk strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk untuk modelnya itu model kelompok ya Bu ya, model kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswanya. Kemudian untuk model pembelajarannya itu yang digunakan adalah kerja kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baiklah. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan media yang Ibu gunakan di dalam pembelajaran tersebut? Untuk media yang saya gunakan yaitu dengan gambar-gambar, tokoh, dan karton. Kemudian Bu, jadi kira-kira Ibu bisa melakukan pembelajaran tersebut hari apa dan jam keberapa ya Bu ya? Saya akan masuk hari Rabu jam ke-1 dan 2 di kelas 7. Oke, jadi di jam pertama dan kedua di kelas 7. Ya. Oke, baik, kalau begitu nanti di hari Rabu jam ke-1 dan ke-2 saya akan masuk ya Bu untuk melakukan supervisi kelas. Nanti saya akan mengamati dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Jadi nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Baik, sebelum kita akhiri percakapan pra observasi ini, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran dari strategi, model, metode, dan media. Apa nantinya yang dapat saya gunakan dalam pembelajaran nanti, dan saya sudah bisa mempersiapkannya dari sekarang. Oke, baik Bu. Sampai jumpa di hari Rabu ya Bu. Mudah-mudahan proses observasi nanti berjalan dengan lancar. Oke Bu, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu setelah teman masuk berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih nak. Tempat ya. Seperti biasa juga ibu melakukan apa? Absen ya, mengecek kehadiran anak-anak ibu ya. Mana tahu ada yang sakit, ada yang berhalangan kan? Sekarang coba ibu absen. Ada absen anak mana? Mana? Ada? Oh ya, ini nanti ibu absen yang hadir. 1, 2, 3. Oh, ini dia. Ada kira-kira yang nggak hadir. Siapa yang nggak hadir? Chandra. Kenapa dia? Sakit. Oh sakit. Jadi ingatkan untuk kalian semua jaga kesehatan. Apalagi sekarang musim hujan. Jangan sembarangan jajan. Apalagi minum minuman dingin. Nah itu nanti bisa kamu sakit. Siapa yang rugi? Kamu juga yang rugi. Karena apa? Tidak belajar. Makanya ini di musim hujan ini jaga kesehatan. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian makanlah buah-buahan. Kan? Nah itu saran ibu. Jadi untuk anak-anak yang lain, anak-anak ibu ini silakan jaga kesehatan. Ya. Sebelum mulai pelajaran, untuk lebih semangat, kita buat tepuk semangat. Biar lebih fresh dia, biar konsentrasi dia. Hah? Ini namanya apa? Ice breaking. Apa gunanya? Untuk konsentrasi. Fokus kita terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh ibu. Sekarang kita buat tepuk semangat. Oke. Nah, kalau ibu bilang nanti tepuk 1, kamu harus 1 kali tepuk. Sudah paham? Sudah. Oke, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, belum serentak. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Paham? Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, bersama. Oke, itu berasa kamu makin semangat. Semangat kan? Pelajaran yang lalu sudah kita pelajari mengenai descriptive text, ya. Ini sudah terangkan. Kemudian generic structure, kemudian language feature. Nah, jadi ini kamu sudah membacanya di rumah, kemudian tentu kamu sudah pahami ya, sudah kamu pahami. Sekarang ibu kasih tugas, yaitu per kelompok ya nak ya, per kelompok. Jadi untuk kelompok 1 ini pembahasan untuk descriptive text. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 ini dia generic structure. Kemudian kelompok 3 apa? Language features. Ya, ini dia. Jadi kita bagi untuk 3 kelompok. Nah, sekarang kamu kerjakan. Apa yang harus kamu kerjakan di sini? Kamu menjelaskan apa ini yang dimaksud dengan descriptive text. Untuk kelompok 2 kamu jelaskan apa ini yang dimaksud dengan generic structure. Kemudian untuk kelompok 3 ini dia kamu jelaskan nanti language feature. Kemudian kamu kerja kelompok, bekerja sama ya nak ya. Nah, sekarang coba kita buat kelompoknya. Mana kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang kamu susun dulu. Coba. Kita kerja sama nanti ya.
buka bukunya, kamu cari apa dia pengertian daripada ya, kamu tengok bukunya, kamu kerja sama ya. Kemudian buku, oh ini buku apa ya? Buku pakainya tadi yang mana? Kerja sama apa itu yang dimaksud dengan descriptive text ya? Kemudian ibu sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan oh ya, langsung aja ya. Mana kelompok 1? Di sana, ini kelompok 2 ini dan kelompok 3 ini. Jadi ibu suruh tadi membahas tentang deskriptif teks ya. Sekarang coba kalian bacakan hasil dari kelompok 1. Siapa nanti? Ya sudah, bacakan hasil kelompok 1. Lihat kawan-kawannya. Semuanya, oke. Nanti kamu bacakan hasil dari kelompok 2. Ya, coba. Kamu bacakan Vina. Ya, silakan. Biar kawan-kawan semua nanti mendengarkan apa yang kamu kerjakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan deskripsi kami. Ya. Generis structures. Deskriptif teks ada 2. 1. Identification atau identifikasi. Description atau menggambarkan. Oke, itulah pendapat dari kelompok 2. Sudah? Tepuk tangan. Oke. Sekarang kita silakan duduk, sit down please. Kembali ke tempat. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Dipersilakan. Kelompok 3. Bacakan apa hasil dari kerja kelompok kalian. Coba. Siapa yang bacakan? Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, language futures Atau unsur kebahasaan deskriptif teks adalah 1. Injektif, 2. Simple present tense, 3. Inverb of frequency. itu dia yang ada 3 pendapatnya. Sudah? Sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil deskripsi kami. Ya, silakan. Membaca. Muslim. deskriptif teks adalah
teks yang menggambarkan objek secara rinci, bisa ukurannya, warna, bentuk, bau, dan lain sebagainya. Dan objeknya bisa tempat, orang, hewan, dan juga tumbuhan. Oke, sudah? Inilah dia hasil dari kelompok 1. Mari kita tempat ya. Sudah kamu presentasikan atau sudah kamu bacakan ke depan hasil dari kelompok kamu kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi kesimpulannya itu sudah ada di hasil kelompok masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak ibu belajar dulu di rumah, perbanyak membaca, ya, perbanyak membaca karena membaca itu adalah apa? Sangat penting, ya, penting karena kita sudah akan mengetahui banyak informasi baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, ya, seperti itu, ya. Jadi perbanyak membaca ataupun literasi, ya. Untuk kedepannya ibu harapkan anak-anak itu akan lebih giat lagi belajar. Nah, kemudian ada PR yang ibu kasih tadi, kamu kerjakan di rumah. Kemudian nanti kita periksa minggu depan, ya. Nah, kemudian ini nanti kita tutup aja pelajaran kita ini. Kira-kira sampai di sinilah yang ibu bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, kita bertemu untuk hari berikutnya, ya. Sudah, kira-kira sampai di sini materi kita untuk hari ini. Ibu sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Siregar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Jumbatu, Kabupaten Padang Lampung Utara. Kembali lagi untuk kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Lida yang telah melaksanakan pra observasi dan juga observasi di kelas hari Rabu jam pertama dan kedua, ya Bu. Jadi di sini Bu, sekarang kita mengadakan percakapan pasca observasi. Jadi baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah selesai observasi kelas? Jadi perasaan saya agak tegang karena mungkin belum terbiasa, tapi lama-kelamaan akhirnya saya mulai tenang dan terbiasa, Pak. Oke, baik Bu. Jadi awal-awalnya Bu ya, awal-awalnya tegang karena mungkin belum terbiasa ya Bu. Jadi semua kita seperti itu. Jadi selanjutnya Bu, bisa diceritakan kembali Bu, area apa dan langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran dalam kelas? Ya, terkait area yang saya gunakan yaitu pengetahuan dan keterampilan, dan media yang saya gunakan yaitu media berupa gambar-gambar, tokoh, dan karton. Oke, baik Bu. Jadi terkait area dan media yang digunakan, apakah sudah berjalan dengan baik Bu ketika observasi di kelas yang kemarin Bu? Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak, tetapi masih ada kekurangan. Oh, jadi sudah berjalan dengan baik tapi masih ada kekurangan. Baik Bu, sudah berjalan dengan baik namun masih ada kekurangan Bu ya. Kira-kira apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran di dalam kelas itu? Oh, kekurangannya dan hambatannya terjadi yaitu masih ada beberapa orang siswa yang kurang mau terlibat dalam pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif, begitu Pak. Oh, jadi berarti ada siswa yang kurang aktif di kelas itu ya? Nah, jadi kira-kira menurut Ibu mengapa siswa tersebut kurang aktif atau mengapa tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya gitu? Mungkin siswa tersebut tidak sesuai dengan minatnya. Jadi kedepannya saya akan mengelompokkan sesuai dengan minat anak. Jadi saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya ada yang visual, auditori, dan juga kinestetik sehingga anak akan menjadi lebih nyaman. Baik, itu rencana kedepannya ya Bu. Iya. Mudah-mudahan kedepannya akan berjalan lebih baik lagi ya Bu.
Dan juga saya ingin mendengarkan cerita Ibu nanti bagaimana kalau sudah rencana-rencana Ibu itu dilaksanakan. Ya. Baik, kalau begitu kira-kira kapan ini Ibu melakukan perubahan terkait dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin kalau sekarang belum ya Pak, karena ini sudah ada semester 1. Insya Allah nanti di awal semester 2 Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Dan juga saya berharap agar secepatnya merealisasikan rencana-rencana tersebut ya Bu. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.